cahaya, kuat mandalaku. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian dan pengurapan-Mu. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, sekarang sembuhkan kami yang sakit. Adakan mujizat oleh nama Yesus yang kudus dan nama yang diurapi. Kuasa-Mu yang ajaib bekerja di antara kami Tuhan. Kami hari ini hanya memerlukan Engkau Bapa. Izinkan jiwa hidup kami bertemu manis dengan-Mu. Sampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Oke, salam semuanya. Puji Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan di ibadah minggu ini. Sama-sama kita baca firman Tuhan di kesempatan ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, udah ketemu, mari kita baca bersama-sama ayat dengan berdiri. Bapak Ibu, kita berdiri semua, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, tema hari ini kita belajar tentang mengatasi pencobaan. Kenapa saudara? Karena pencobaan itu warna hidup umat manusia. Ya, mau dari siapapun, kalangan apapun, tetap mengalami masa-masa pencobaan. Karena itu dalam hidup beriman kepada Tuhan sebagai keluarga Allah, keluarga Tuhan, kita mesti mengerti cara menghadapi, cara mengatasi berbagai macam pencobaan. Amin. Supaya jangan kita bertindak salah waktu pencobaan itu datang. Ini perlu saudara, karena orang sukses itu, ya, orang sukses maksudnya adalah orang yang sanggup mengatasi kesukaran dengan cara benar. Ya, orang gagal adalah orang yang mengatasi kesukaran dengan cara yang salah, saudara. Itu disebut gagal. Jadi sukses bukan uangnya banyak, ada apa-apa, tidak saudara. Orang yang sanggup mengatasi kesulitan, baik kecil maupun besar, dengan cara yang baik, cara benar. Itu sukses saudaraku. Nah, hari ini kita baca ayat ini adalah ayat yang disimpulkan Rasul Paulus di dalam pelajaran kepada jemaat Korintus dari pengalaman hidup orang Israel pada masa lalu. Mereka membuat berbagai macam kesalahan di dalam mengatasi pencobaan saudara. Ada 5 kesalahan yang mereka lakukan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saudara. Itu ada 5 kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak diizinkan semuanya kecuali 2 orang, Yosua Kaleb, yang masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka melakukan 5 dosa saudara di ayat 6 sampai ayat yang ke-10 yang ditulis bagian atasnya saudara. Dan dari pengalaman-pengalaman ini maka firman Tuhan datang jemaat Korintus. Ya, jemaat yang di dalamnya ada berbagai macam problem saudaraku. Sehingga diajarkan kepada mereka ini agar mereka bisa mengerti bagaimana hidup dalam Tuhan seperti apa. Mengatasi pencobaan seperti apa. Jangan kamu melakukan seperti mereka pada masa lalu, saudara. Secara cepat lihat di atas dulu, saudara. Ada 5 dosa yang mereka lakukan. Ya, di dalam ayat yang ke-6. Mulai, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Apa tuh? Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala ini. Kesulitan datang, reaksi salah saudara. Nyembah berhala biar cepat, ke dukun biar cepat, ya. Enggak beribadah biar cepat selesai.
Ya salah saudara, kalau orang sakit, ada masalah kok, enggak ibadah. Alamak, lebih berat itu, depresi saudara. Nggak usah malu kalau orang sakit, nggak usah. Ya, aduh sakit begini kita malu, kita kan pendeta, kita kan begini, enggak pakai itu. Ya, itu namanya nyembah berhala saudaraku. Ya, nah ini. Jadi kita lihat sini, mereka menyembah berhala. Yang kedua adalah, lihat perhatikan koma, lalu sama seperti beberapa orang dari mereka yang seperti tertulis, maka duduklah bangsa itu, makan, minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, pesta pora, saudara. Ada orang depresi, sudah pesta aja, ambil mic kemari karaoke jo. Buat apa ingat susah. Ya, baik kau nyanyi lagu rohani, kalau lagu rohana, sakitnya hati ini, namun aku rindu, kacu itu. Ya. Beruri menyanyi, di alam nyata apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih, engkau begitu, aku begini sama saja. Itu sudah. Pesta pora aja. Ya, apalagi di Sulut ini kan terkenal hal-hal begitu. Ya, daripada pikir susah sini, cap tikus kemari kau nyanyi. Hendaklah kau iring Yesus. Flight, saudara. Pikul salib, oh susah. Dianggap rohani, tapi serohana, saudara. Itu cara salah, saudaraku. Ya, dan kita ini mesti mewarisi iman pada anak cucu, saudara. Ya, dalam kesukaran 2 Timotius pasal 3, Paulus tulis pada Timotius. Ya, kiranya iman nenekmu dan mamu ada padamu di tengah masa sulit. Ada warisan iman bekerja ke bawah. Ya. Sehingga anak cucu kita bangga kepada kita. Dulu bapakku susah, Tuhan sanggup tolong. Sekarang pun Tuhan bisa tolong. Itu begitu maksudnya. Halo? Amin? Ya saudara, ini saudara. Ya. Kayak Habakuk berdoa tuh di pasal 3 kitab Habakuk pasal ayat 2 itu. Kami telah mendengar perbuatan masa lalu pada nenek moyang kami. Lakukan lagi pada itu maksudnya. Warisan iman, warisan perbuatan keajaiban. Pada masa lalu. Jangan kita anggap remeh Bapak Ibu. Apa yang kita alami, apa yang kita atasi, apa yang kita hadapi di hari ini akan jadi warisan iman ke bawah. Ya, jangan kita berulang-ulang bikin salah dalam kesukaran. Karena itu warna kehidupan, saudaraku. Yang ketiga, lihat saudara di bawahnya, di ayat yang ke-8. Jangan melakukan hal percabulan ini, saudara. Ya, kesukaran sudah cabul aja. Pencobaan datang bikin dosa. Ini boleh. Ya, kalau bikin dosa cepat berdamai, cepat selesaikan. Jangan biarkan, Alkitab berkata, dosa bertutur dalam lubuk hati manusia dalam kitab Mazmur. Dan kalau kita nggak selesaikan dengan Tuhan, maka dosa menyeret kita kepada perjalanan maut dan sengsara, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, kalau kita bersalah, ada juru syafaat yang siap menerima kita. Amin. Amin, saudara. Ini ketiga, saudara. Yang keempat, saudaraku, disebutkan di sini, ya, di ayat yang ke-9. Jangan kau mencobai Tuhan. Ya. Orang berapologet, saudara, baik Kristen agama apapun, kalau meremehkan Tuhan, apalagi menghina Tuhan, bahaya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara. Ini berbahaya, saudara. Yang kelima adalah bersungut-sungut, ayat yang ke-10. Dan jangan kau bersungut-sungut seperti dibisarkan beberapa orang. Ini reaksi yang salah di tengah masa pencobaan. Ya, jadi kalau kita pelajari hal-hal ini, kita masuk ke dalam inti pengertian daripada apa itu pencobaan. Ya, karena kita mengerti dulu pengertian kata pencobaan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara suatu keadaan, tindakan, cara untuk menguji, mencobai kita. Kalau dalam Kamus Bahasa Yunani disebut sebagai kata pirasmos, artinya pencobaan, masa-masa ujian, masa-masa dicobai,
masa musibah dan masa, saudara, ya, kesengsaraan. Musibah, itu termasuk pencobaan semua. Tiba-tiba dadakan ada masalah. Kita shock, saudara. Nah, ya. Indonesia itu ada media sosial, ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kenapa? Karena negara rawan bencana. Di dalam zaman Alkitab, sudah dari zaman ke zaman ya selalu ada namanya bencana, kesukaran. Dan Alkitab memberitahukan kita pada hari ini adalah itu pencobaan biasa yang kamu alami. Selalu ada. Ya. Jadi kita berpikir bahwa saya iring Tuhan, saya akan disiapkan Tuhan untuk mengatasi masa-masa pencobaan tersebut. Itu pola pikir yang benar. Bila amin. Iya dong. Jadi kita disiapkan Tuhan. Karena Alkitab berkata begini. Berkat kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 22. Ayat 16, 17, 18 itu saya baca satu kalimat begini. Anakmu banyak seperti bintang dan pasir. Jadi anak Abraham terbelah dua. Separuh jadi bintang, separuh jadi pasir, saudara. Nah, saudara, saya silakan. Dari Abraham turun punya anak Ishak. Ishak punya anak kembar. Satu pasir Esau, satu bintang Yakub, saudara. Yakub punya anak 12, saudara. Terbelah lagi. Ya, dari 12 ini, saudaraku, satu jadi bintang, nama Yusuf, saudara. 11-nya jadi pasir, saudaraku. Ya, karena Yehuda mendapat kasih karunia Tuhan, dia mendapat berkat perjanjian, ya, kerajaan. Maka dia jadi bintang, melahirkan Yesus Kristus. Jadi menjadi bintang dan pasir itu pilihan kita pribadi. Di tengah masa ujian, itu pilihan kita mesti lakukan. Amin. Kalau kita jadi mentalitas pasir, berarti kita jadi orang bodoh. Dalam Matius pasal 7, orang bijaksana membangun hidup di atas batu karang. Tapi orang yang mental pasir, mental bodoh akan bangun diri atas pasir. Datang banjir, ya, datang hujan, datang ya badai, roboh hidupnya, saudara. Itu pilihan hidup. Amin. Ya, semua kita, mau kita orang tua, anak-anak remaja, mari biasakan diri kita memilih seperti bintang, walaupun sulit kita jalani. Saya ulangi, walaupun sulit, saudara, hanya sulit sesaat. Sulit karena apa? Kita mesti membinasakan hawa nafsu daging yang menyesatkan kita. Godaan yang kita alami. Bilang amin. Karena Alkitab berkata tadi, saudara, dalam masa pencobaan ini kita lihat bahwa ya Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dalam kekuatan kita, ini bahasa Indonesia terjemahannya, dalam bahasa asli kekuatan iman. Kekuatan pistis iman, saudara. Apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang kita yakini perkataan Tuhan, itu akan menolong kita, itu akan memberikan kita kemenangan dan pertolongan kepada kita. Makanya penting sekali petunjuk firman Tuhan. Saudara, daripada Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Apa di otak Yesus, apa di pikiran Yesus, apa di hati Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. Dia ngomong kepada setan. Ada tertulis. Hebat. Ada 3 kata, 3 jenis pencobaan yang Yesus alami. Masalah makanan, masalah kerajaan, kekuasaan, dan masalah ya ibadah penyembahan. Ada tertulis. Berarti hukum firman Tuhan yang kita bersyukur. Kita hidup di zaman di mana Alkitab sudah sangat rapi dan sudah kanon. Sudah betul, saudara. Dibuat dalam bentuk buku, bahkan bentuk aplikasi. Untuk menolong kita, tinggal kita baca, imani, yakini bahwa itu tidak pernah salah, itu pasti betul. Amin. Walaupun orang lain mempersoalkan, mungkin dia belum paham. Bagi saya, orang mempersoalkan pun gelar profesor, dia belum paham kebenaran. Sehingga dia debat yang salah. Iya kan? Dia ngomong, Alkitab palsu, Rasul ini salah, Rasul ini palsu. Enggak, saya enggak percaya DP mulu. Saya hanya percaya ada tertulis. Firman itu ya dan amin. Amin.
Yesus katakan, kuduskan mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau Tuhan ngomong firman kebenaran, kenapa Tuhan ngomong firman itu palsu? Apa so mulut kita dengan mulut Yesus? Alkitab berkata, dusta tidak ada dalam mulut Yesus. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-21 dan 22-23. Dusta enggak ada dalam mulut Yesus, saudara. Maka di tengah kesukaran itulah kita memilih. Mungkin pikiran berkata, betul enggak firman ini? Masa keadaan begini, sakit terus, susah terus. Betul enggak firman ini? Kita mesti ngomong betul dalam nama Yesus. Bukan pakai otak saja, pakai hati dan pakai otak. Menyatu, betul firman Tuhan. Ada tertulis. Kenapa saudara? Karena perlawanan kita melawan roh jahat di udara, dia mengintimidasi pikiran perasaan manusia, dan kita lawan pakai firman Tuhan. Kalau kita berkata begini, Allah itu setia, tidak biar kita melebihi kekuatan iman. Amin. Iman memberi kesaksian kepada kita, saudara. Ini saudara. Walaupun kita mungkin remuk hati, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Walaupun keadaanku sulit, walaupun keadaanku susah, kelihatan gak ada jawaban, tapi firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta. Kalau kita menang di situ, kalau hawa nafsu masih dominan mengalahkan kita atau meragukan iman kita, kita mesti lawan dengan cara kedua, puasa. Kenapa puasa? Karena puasa merendahkan jiwa kita, sehingga pikiran nafsu tidak dominan, saudara. Bilang amin. Ya, saudara. Ya, puasa membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apalagi zaman sekarang ini, saudara, orang ingin kaya mendadak. Pemberitaan di media sosial ramai dan marak sekali tentang judi online. Saya berdoa kepada jemaat di sini, jangan terlibat judi online sekecil apapun. Ya, Alkitab berkata mau ingin kaya, bekerja, bukan judi. Amin. Halo? Ya, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, orang yang tidak bekerja, jangan beri dia makan. Ini sudah. Halo, kita terikat, terhisap pada berkat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Yesus buat di atas salib supaya berkat Abraham mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Kita ini bangsa-bangsa lain, bukan darah daging Yahudi. Kita terhisap dari berkat perjanjian itu karena Tuhan melakukan lewat salib untuk kita. Allah setia, amin. Artinya dia nggak pernah berhenti mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti menolong kita. Dia setia, dia ada di dalam hidup kita. Dia ada bersama kita. Itu penting dalam batin kita, enggak. Leluhurku boleh susah menderita. Aku tidak warisi kutuk dan hidup mereka. Karena aku dibenarkan oleh iman dalam darahnya, dalam firman-Nya. Aku berhak diberkati sebagai anak perjanjian. Ini perlu terimani dalam hidup kita. Amin. Petrus ngomong dengan lantang, kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi. Orang tua mungkin mereka hidup dalam dosa, kejahatan. Mungkin generasi ketiga di atas kita hidup jahat, dosa, berhala, dukun, segala macam mereka lakukan. Yehezkiel menubuatkan, anak tidak bertanggung jawab dosa orang tua. Orang tua tidak bertanggung jawab dosa anak. Masing-masing bekeng, masing-masing bertanggung jawab. Dan kita bersyukur di dalam pencobaan yang besar tersedia darah Tuhan untuk menolong kita. Tepuk tangan untuk darah Tuhan yang bagus. Tepuk tangan, saudara. Itu hebat, saudara. Amin. Ya, mungkin dalam keluarga kita mengalami mati pertengahan usia, mengalami kematian. Yang kita imani, oh, kakakku mati usia 50-an, saya mungkin mati 50. Ya, saya yang saudara lain enggak begitu pola pikir, saudara. Kita mesti gunakan Alkitab. Jangan kecewakan Tuhan. Kita dengar, Tuhan kita setia. Ya, dia setia, dia rela menanggung semua kehinaan umat manusia. Dalam Ibrani 12 firman Tuhan berkata bahwa dia
tidak menghiraukan kehinaan yang dihadapi. Dia tekun pikul salib agar kita mendapat mahkota kehidupan. Kesetiaan Tuhan seperti itu. Kita nggak boleh ragu. Kita ini anak perjanjian. Pilihan kita hari ini tepat. Engkau dan saya mesti jadi bintang. Amin. Mesti jadi bintang. Harga cawan yang orang mesti minum itu nggak apa-apa. Artinya bahwa di dalam bintang itu ada cawan yang terus minum. Cawan itu apa? Ada harga yang orang mesti bayar. Harganya apa? Mati secara daging di hadapan hadirat Tuhan. Nafsu, ambisi, dosa, kesombongan, kejahatan tidak boleh mewarnai hidup kita. Karena kita mencerminkan Kristus dan Tuhan harus bekerja dalam hidup kita. Itu Allah yang setia. Makanya disebutkan di sini saudara, dalam kesetiaan Allah ini saudara, Dia memberikan kita jalan keluar. Bagaimana mendapat jalan keluar yang Tuhan berikan dalam ayat ini saudara? Di ayat yang ke-14 disebutkan begini. Ya, di ayat 14 disebutkan begini. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Artinya kita mesti balik menyembah Tuhan. Di zaman Elia, saudara, Tuhan menghukum bangsa pilihan ini 3 tahun setengah. Tidak ada hujan, kemarau panjang, kelaparan marjalela, kematian sana sini. Ya, saya bayangkan saudara, orang kurang gizi kena stunting saudaraku. Ya, sumber daya manusia rendah. Kenapa? Kurang makan. Makan apa adanya penting bisa hidup. Enggak ada gizi lagi. 3 tahun setengah Tuhan menghukum bangsa pilihan. Dan setelah di tengah kesukaran itu ada seorang bersedia 3 tahun setengah tidak makan siang. Dia hanya makan pagi dan petang. Selama 3 tahun setengah untuk mengembalikan berkat Tuhan pada bangsa pilihan. Waktu tepat Dia berfirman kepada umat manusia lewat Nabi Elia. Hai kamu yang mendua hati, kau mesti datang kepada Tuhan. Di tengah kesukaran pencobaan tidak boleh kita mendua hati. Pilih Tuhan, pilih dunia. Ada lagu sekolah minggu. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Halo? Mari cari Yesus penuh, ya, penuh dengan sentosa sejahtera. Tepuk tangan untuk cari Yesus. Amin. Dan waktu Elia ngomong pertama-tama, jangan kamu dua hati, kalau Baal itu Tuhan, pilih dia. Kalau Allah Israel, Yahweh Elohim itu Tuhan, pilih dia. Hanya segelintir orang kecil, saudara, beberapa orang, pilih Tuhan. Yang kedua dia berkata, bangun mezbah, kumpulkan batu, bangun mezbah. Waktu mezbah dibangunkan, Elia berdoa di waktu petang, tampil Tuhan, wujudnya api, membasmi. Kenapa api? Agar semua dosa kejahatan, orang kuat, setan dibakar habis di hadapannya. Dengar, hadirat Tuhan pertama turun ke kamar Lot adalah api, saudara. Bukan merpati. Saudara, api. Kenapa api? Sehingga waktu api turun, Tuhan berfirman begini. Ya, matahari berubah gelap gulita, bulan jadi darah. Itu artinya bahwa kekuatan Romawi, kerajaan dunia akan gelap, tidak berdaya, tidak mampu. Tatkala Tuhan lawat kita di tengah masa sulit, ambil keputusan untuk cari Tuhan. Nyembah Tuhan. Amin. Jangan kita anggap remeh pencobaan. Halo? Waktu Yosua dengan bangsa Israel melewati sungai Yordan, apa Tuhan berfirman pada Yosua? Suruh imam bawa tabut, berdiri di tengah-tengah sungai, agar bangsa ini bisa lewat. Sungai itu gambarannya apa, saudara? Pencobaan arus dunia. Arus dunia bisa berhenti kalau ada tabut perjanjian di tengah sungai. Masalah kita kekuatan hilang sirna, saudara. Tatkala hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi gereja kita. Ada masalah sana sini boleh. Ada teman iso iman, kita mungkin kurang iman, belum masih duniawi, masih ini itu. Jangan hiraukan. Hadirkan tabut perjanjian. Hadirkan hadirat Allah. Maka Tuhan akan selesaikan masalah kita. Kalau orang pikir masalah mereka, depresi orang, saudara. Karena orang nggak punya kekuatan. Jangankan masalah manusia. Menghintamkan rambut, memutih rambut, itu kehendak Tuhan.
Engkau boleh punya uang banyak, sebulan sekali cat rambut. Dengar, bulan depan sudah hitam putih warnanya. Itu lagu kucing, saudara. Hitam putih warnanya. Itu bukan nasi kecap, saudara. Uang habis untuk hitam putih warnanya. Karena yang berkuasa bikin putih rambut, hitam rambut itu Tuhan. Makanya saya berhenti cat rambut. Kalau saya berajin cat rambut, saya mengolok-olok Tuhan. Ya, saudara. Halo? Jangan muka lansia, rambut remaja, alamak. Halo? Gak tahu sebelah ingat. Jangan muka lansia, rambut remaja. Bersyukur, amin. Sampai masa tuamu, Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Bikin tangan dong, menggendong kamu. Amin. Halo? Haleluya. Jadi kalau ibu-ibu lihat bapak putih rambut, Tuhan menggendong papa. Amin. Begitu sebaliknya kalau bapak lihat ibu rambut putih, jangan kasih uang, bisa, mak, sekarang mama sudah gendong papa, ada gendong papa, gendong Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Ini berkali Tuhan itu indah di situ, saudara. Amin, amin enggak? Ya, jangan muncul di iklan begitu, minum suplemen ini rambut langsung hitam. Minum jo, habis doi tetap putih, saudara. Nah ini, saudara. Ya, oke, kita lanjut di sini, saudara. Ya, lihat, saudara. Di tengah masa sulit ini, saudara, perintah Tuhan apa? Nyembah Tuhan. Enggak ada jalan lain. Nyembah Tuhan berapa lama? Tergantung keputusan kita, saudara. Jangan kita menyembah Tuhan 1 jam, langsung jawaban datang. Mana ada begitu. Apalagi percobaan berat. Nyembah Tuhan itu butuh waktu, butuh hari, mungkin butuh bulan. Ya, dari pengalaman rohani orang beriman di Alkitab, katakan Abraham menyembah Tuhan untuk minta Ishak 25 tahun, saudara. Lama, sudah. Anak perjanjian diminta 25 tahun. Ya, Nehemia berdoa untuk pemulihan Israel, dia berdoa 4 bulan, saudara. Siang malam doa nyembah, renungkan firman Tuhan. Ya, saudara. Jadi tergantung kita dengan Tuhan, saudara. Kita berdoa nyembah sambil memperbaiki langkah hidup dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saudara, ya, siapa lagi berdoa lama di Alkitab, saudara, bertahun-tahun bertuhan jawab. Ya, Musa 40 hari dia berdoa nyembah, baru Tuhan berikan kitab suci kepadanya, hukum-hukum kepadanya. Jadi tengah masa pencobaan itu ada tertulis, tapi saudara lihat, firman itu berkuasa kalau kita ambil keputusan untuk mencari Tuhan dalam waktu tertentu. Amin. Jangan ada masalah kita justru nggak cari Tuhan. Salah keputusan kita. Ya kita kayak Naomi sekeluarga, ada masalah lari ke Moab. Apa arti lari ke Moab? Menyangkal iman kita. Toh Tuhan gak sanggup menolong. Nggak boleh. Kita mesti latih, saudara. Mungkin orang tertawakan kita. Orang berkata, mana mungkin Tuhan mau tolong. Enggak, mulutmu diam, mulutmu najis. Ini keputusan kudus, aku cari Tuhan. Jika Tuhan berkenan, apapun bisa Tuhan kerjakan. Itu mentalitas Yosua di tengah masa sulit. Dalam Bilangan pasal 14. Jika Tuhan berkenan, kita akan menang. Cari perkenanan Tuhan. Ini masa sulit. Ayat firman Tuhan kita baca. Kalau kita nggak ngerti betul-betul, belum punya pengalaman, konsultasi dengan orang yang punya pengalaman rohani. Jangan orang yang kalah rohani, saudara konsultasi salah, dia akan kasih advice, kasih petunjuk, kasih nasihat yang salah. Dan tindakan kita pasti salah. Tapi orang yang, ya jadi, definisi kalau mau sukses, bergaul orang sukses. Amin. Kalau mau beriman, bergaul orang beriman. Itu akan terima jalan keluar yang terbaik. Amin.
Amin saudara. Ini ya, hebat. Jadi pengalaman kita mengajar kita tentang bagaimana kita atasi dengan kekuatan iman yang kita miliki. Mau anak remaja dalam pergaulan, maupun dalam hal-hal apapun, kita belajar tunduk kepada Tuhan. Hidup kudus itu indah. Amin. Hidup kudus itu penuh kemuliaan, menjadi teladan, dan tidak terkalahkan kekuatan apapun. Itu hidup kudus. Enggak terkalahkan sudah. Amin. Yang kedua, tadi semua menyembah Tuhan. Yang kedua, dalam tindakan yang benar. Disebutkan di sini dalam kita mesti mengerti kehendak Tuhan di tengah kesukaran itu. Betul tidak? Orang kenapa gampang kepahitan? Karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Kenapa seorang anak pahit pada ayahnya mendidik dia dengan rotan? Dia nggak ngerti pola pikir bapaknya tentang didikan itu. Jadi hanya berkata, Bapak jahat. Tahu cuma pukul pak kita. Mama jahat. Tahu cuma marah pak kita. Enggak begitu. Ada tujuan. Maka dalam Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu mengerti kehendak Allah. Betul tidak? Iya kan? Saya waktu kecil usia 2 tahun, suka berenang di laut, saudara. Satu kali saya pergi berenang sendiri. Mama saya datang bawa rotan, saudara. Dia pukul. Pak. Saya nangis, saudara. Saya tanya, Ma, kenapa pukul saya? Saya suka berenang. Tidak boleh laut dalam, kamu nanti mati. Oh, begitu ya. Nah, ya ternyata dalam rotan itu ada kasih sayang agar saya tidak, karena umur 2 tahun mana tahu berenang sendiri. Tapi suka berenang di laut, kami di pantai. Nah, gitu. Karena pengalaman, kakak kami nomor 3 itu meninggal, seorang perempuan. Meninggal di laut karena berenang sendiri begitu. Jadi pengalaman orang tua kami trauma, lihat anak-anak berenang sendiri. Jadi kalau kita lihat sini bahwa Tuhan juga begitu. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 17, itu ngomong tentang didikan Tuhan kepada umat manusia. Contoh ini dimunculkan, ada 3 nama di situ. Pertama adalah nama Yesus dalam didikan, yang kedua nama Yakub, yang ketiga nama Esau di situ. Tentang didikan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Menjadi Kristen itu indah, tapi lebih indah kalau hidup kudus. Buat apa Kristen kalau nggak kudus, saudara? Dalam kekudusan itu ada rotan yang disediakan. Ya, pola Tuhan itu ada 3 dalam hal ini. Pertama, dia didik dalam ayat 5 dan 6. Yang kedua, dia tegur, saudara. Yang ketiga, dia hajar. Nah, gitu. Dia hajar. Hajar ini berat, saudaraku. Kadang-kadang hajaran berupa penyakit, kesusahan, kemiskinan, kemeratan, penghinaan, macam-macam hajaran yang Tuhan dapatkan. Dalam hajaran inilah kita perlu memilah, membedakan kehendak Allah. Berarti kita tahu, saudara, ini benar, saya harus ikuti. Ini salah, saya mesti buang. Ini diperbaiki, saya mesti selesaikan. Ini, maka kita akan mengalami namanya mentalitas dewasa dalam pengambilan keputusan. Amin. Ini perlu sudah dalam ujian. Ya, membedakan baik dan jahat. Mana yang benar, mana yang salah. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena pada waktu masa pencobaan sudah dia menggunakan pikirannya. Oh, saya akan sama seperti Tuhan. Enggak begitu. Saya mau tanya, boleh enggak zaman ini orang makan buah pengetahuan baik dan jahat? Boleh enggak? Di dalam HP ini ada pengetahuan baik dan jahat. Ada ilmu, ada porno, ada hal najis di dalam ini. Lewat internet, saudara. Bisa enggak terlihat gambar porno di ini? Bisa enggak? Bisa. Pencet muncul tiba-tiba, saudara. Tapi kenapa orang enggak ikuti gambar itu? Karena kita punya pertimbangan baik dan jahat. Amin. Amin, saudara. Kalau kita melarang, jangan begitu. Anakmu akan gatek seumur hidup, saudara. Nggak ngerti teknologi.
Tapi kita ajarkan nurani kita, saudara. Nurani membedakan baik dan jahat. Itu buah didikan, buah pembaharuan baru. Bilang amin. Saudara. Biar orang mati lapar lagi. Nggak akan makan kotoran kita kan, saudara. Itu maksudnya bahasa jahat seperti itu. Karena kita bedakan. Oh, ini kotoran, ini makanan. Ada perbedaan. Kenapa? Karena kita memiliki panca indera rohani yang terlatih membedakannya. Kapan ada itu? Di tengah masa pencobaan tadi. Maka Yesus berkata pada setan, ular itu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi kamu lapar? Iya. Saya hidup karena firman. Saya kuat dalam fisik karena makan roti. Hidup karena firman. Beda kan, saudara? Allah tulis engkau mesti menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia yang kau berbakti. Itu perkataan Tuhan kepada setan. Bahwa Tuhan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan Allah di hadapan setan dalam masa pencobaan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia yang kau berbakti. Siapa Yesus maksudkan? Bukan Yahweh, dirinya Allah di hadapan setan. Dia proklamirkan itu di tengah masa sulit. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita ngomong firman Tuhan, semua mesti tunduk. Karena Alkitab berkata, firman itulah Yesus sendiri. Ya, saudara, ini dalam masa sulit kita mengerti kehendak Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertindak sesuai pesan dan perintah Tuhan. Seorang nabi Tuhan atau seorang pelayan Tuhan di bidang profetik, orang bukan nabi, tapi orang lakukan pekerjaan pelayanan kenabian. Nabi itu punya pekerjaan ada 3 yang dominan di Alkitab. Yang pertama adalah sebagai seorang yang suka menemplak dosa, menguduskan tubuh Kristus. Yang kedua, melakukan peperangan rohani. Itu nabi. Yang ketiga, menyampaikan wahyu ilahi. Saudara, kalau seorang nabi mengkompromi dengan dosa, itu bukan nabi. Itu nabi palsu, saudara. Kayak nabi Baal. Maka tugas nabi Tuhan dalam tubuh Kristus adalah menemplak dosa. Seperti Daud dengan Nabi Nathan. Dia menemplak. Ya, Samuel dengan Saul, saudara. Dan dia menyampaikan wahyu untuk janji Tuhan ke depan. Itu nabi Tuhan punya tugas. Ya, saudara. Nah, nabi itu dia mendengar suara Tuhan. Dan dia menyampaikan pesan lewat namanya suara nubuat. Seperti contoh 2 Raja pasal 7 ayat yang ke-1 berkata, besok ada makanan di Samaria. Gandum yang terbaik akan ada besok. Enggak ada makanan. Tapi dia ngomong janji. Kenapa? Dia mendengar dari Tuhan. Dia ucapkan apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Begitupun orang di tengah masa sulit, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyampaikan perkataan iman. Kalau Nabi sangat tinggi perkataan iman juga. Amin. Yang kita terima dari Alkitab. Apa rema firman di Alkitab yang kita baca di tengah sulit. Kita ucapkan dengan suara lantang, dengan iman, tanpa keraguan. Karena Alkitab mengatakan tanpa ragu gunung akan pindah. Itu iman. Ya. Pohon akan tercabut kalau engkau ucapkan firman tanpa ragu. Itu jadi. Coba saudara tes di kintalmu ada pohon, kau ngomong dengan iman. Hai pohon, kering. Betul. Tidak kering hari itu. Sudah lihat lama-lama pohon mati sendiri, saudara. Cobalah, saya pernah tes itu, saudara. Pohon akan mati sendiri, saudara. Betul. Mungkin 1 bulan atau 1 tahun ke depan, mati dia kering. Karena waktu Yesus ngomong pada pohon ara kering, kan gak kering waktu itu. Petrus ini orang penasaran. Pagi hari, semua murid masih tidur, dia lari pagi ke sana. Dia lihat, wah, ada apa tuh? Range waktu, jarak waktu, saudara. Dia terlapor, Tuhan, pohon yang kau kutuk kemarin kering. Tuhan ngomong begini, kalau engkau punya iman, kau ngomong apa saya bisa, pohon tercabut pun boleh. Asal jangan bimbang. Makanya hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Engkau lagi emosi, kau ngomong kok, anak bodoh. Bodoh betul seumur hidup anak itu. Percuma kasih keluar. Oh, tak tertutup itu. Kenapa? Yang ngomong kau sendiri. Apalagi orang tua punya otoritas dari Tuhan.
Ngomong jadi, maka ngomong anak baik, anak pintar, anak sehat walafiat. Amin. Jadi saudara, ya Salomo kan ngomong di kitab Amsal, ya orang yang menggemakan perkataan akan menikmati hasil perkataan itu, betul tidak? Kalau kita ngomong yang jelek akan muncul jelek, saudara. Itu kuasa perkataan. Halo, betul tidak? Ya, contoh nyata berapa tahun yang lalu ada COVID di negeri kita. Kita kan doa tiap minggu dalam nama COVID pindah dan lenyap dari bumi. Betul lenyap enggak? Lenyap. Lenyap, saudara. Ya, bukan karena orang vaksin, bukan, saudara. Vaksin bertahan berapa lama, saudaraku? Kekuatan berapa lama seumur hidup? Tidak. Sesaat itu. Tapi kalau dia masih ada, orang kekuatan vaksin hilang, dia akan bunuh orang lagi itu COVID, saudara. Kenapa? Karena kuasa perkataan iman. Begitupun orang dalam hidup ini. Dengar, Tuhan taruh firman di mulutmu. Yesaya pasal 59 ayat 21 berkata, inilah perjanjian kepada mereka. Rohku diam di atas mereka dan firman di dalam lidah dan mulut mereka. Turun-temurun. Tuh, kekayaan kita kan firman dan roh Tuhan. Sampaikan. Jangan tangisi nasibmu kalau engkau menderita engkau kekurangan ini. Enggak. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yeremia menubuatkan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dia akan hidupnya diberkati di tanaman atau pohon di sekitar aliran air. Selalu menghasilkan buah. Ngomong dalam nama Yesus aku diberkati. Nasibku berubah dalam nama Yesus. Itu perkataan iman. Karena melewati masa sulit. Alkitab berkata ngomong begitu, setan kemana? Dia akan mundur. Dan yang datang malaikat melayani kita. Wow, amin. Halo, malaikat melayani saudara. Apa maksud malaikat melayani? Orang-orang baik Tuhan utus melayani kita. Ya saudara, amin. Sehingga orang menyanyi, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, amin. Sampai berkat melimpah karena kemenangan dalam pencobaan, termenyanyi lagi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, aduh, sampai-sampai namaku terang lupa, saudara. Itu kenapa? Kebaikan Tuhan telah melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Amin. Jangan berkata ikut Tuhan banyak masalah. Ikut Tuhan itu kita mengatasi masalah. Betul tidak? Ya, ini perlu kita renungkan bersama. Kesimpulan kita di hari ini yang pertama, hidup kita diwarnai dengan pencobaan. Suka tidak suka, senang tidak senang, tetap kita alami pencobaan. Amin. Yang kedua, dalam pencobaan ingat, torang masih dan ada punya Tuhan. Amin. Amin. Tetap ada Tuhan. Apa sifat Tuhan? Jelas. Tidak membiarkan kita, setia memberikan kita kemenangan dan jalan keluar. Tepuk tangan Tuhan yang manis itu. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ambil keputusan cari Tuhan yang model itu. Yang setia menemani kita itu. Sembah, sujud, berteriak, berharap, minta tolong kepada. Ambil waktu. Jangan buang waktu. Jangan tawar hati. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ambil waktu, kuasai diri dengan tenang. Dan cari Tuhan yang hebat itu. Amin. Alami perjumpaan pribadi. Dia akan berfirman satu kata. Jangan takut, aku bersamamu. Dia akan bertanya lagi. Seperti dia tanya pada Bartimeus. Engkau minta apa aku berikan kepadamu? Jawab, Rabuni, aku mau melihat. Aku mau beri aku hikmat dan akal budi aku atas semua ini. Wah, luar biasa. Pergilah, aku urap engkau dengan api, dengan kuasa, dengan kemenangan. Pergi, bebaskan umat-umatku. Dan dia melantik kita menjadi apa? Raja untuk memimpin di muka bumi ini. Katakan amin. Amin. Sehingga kemuliaan yang berikut adalah Tuhan membuat kita naik level. Tambah pintar, tambah menang, tambah sukses. Dan tambah wibawa dalam hidup kita. Jadi kita selalu menang. Dan menjadi saksi bagi banyak orang. Bahwa dulu aku di tengah nadir paling rendah.
lembah air mata, lembah masalah, lembah kesukaran. Tapi tangan Tuhan mengangkatku. Sehingga muncul pujian. Kau angkatku di atas gunung batu. Amin. Ya, kau angkatku melewati badai. Jangan terang pahit. Kenapa? Ya, aku berkata, oh Tuhan gak ada yang tolong saya. Enggak. Nyanyi Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, sambung, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan di dalamku, mau apa? Orang gak tolong, di dalam kita ada sesuatu namanya Tuhan. Kenapa gak minta tolong kalau yang di dalam itu? Ini penting, amin. Kenapa kami bikin salah? Nggak ada yang tolong Pak kita sendiri kasihan dari terbit matahari sampai pada malamnya. Stres kita, hilang tenaga, hilang sesuatu. Nah begitu, itu ngomong Pak Maraju. Katakan Pak Maraju nggak masuk surga, saya bilang. Amin. Halo, nyanyi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, katakan, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Terus hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Karena siapa? Hebat enggak? Halo? Kita dihukum. Tuhan bilang sudah ngana berdiri Jo, kita mau naik di salib. Daripada ngana di salib. Sini ngana berdiri bawah, minta ampun Pak kita naik. Bebaskan engkau. Itu. Halo, amin? Amin. Mau menang? Halo menang? Bilang merdeka!